Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada nabi kita Kang Jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara kita ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita sebagai pemimpin. Namun ada kalanya juga Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan kita sebagai yang dipimpin. Dan tentu ketika yang memimpin, Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya memberikan warning ataupun pengingat bahwa kita akan dipertanyakan setiap apa yang kita pimpin. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita yang dipimpin untuk selalu taat kepada pemimpin kita. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tentunya gambaran yang ingin saya ambil sebagai cerita berkah para praktisi ruqyah ketika mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh tim praktisi ruqyah, wabil khusus tentunya Quranic Healing International. Saya tentunya mulai dari mengawali terjun ke dunia ruqyah setelah memang melewati tahapan demi tahapan praktisi ruqyah training for beginner. Itu sudah mulai berkeinginan dari diri saya sendiri untuk bisa membantu, walaupun tentu dengan keterbatasan. Tentu kesempatan yang berbahagia ini ingin disampaikan kepada pemirsa bahwa apapun tentunya posisi kita, apapun tentunya bagian kita, ya, tentunya kita sama-sama ingin kemanfaatan, sama-sama ingin keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bukan soal jabatan yang tinggi, bukan soal kedudukan yang tinggi, namun terkadang bagian-bagian posisi yang boleh jadi orang menganggap dia rendah, boleh jadi orang menganggap dia tidak memiliki kemanfaatan, kegunaan, tapi justru dialah yang tentunya sangat berarti dalam sebuah organisasi. Masya Allah. Ketika saya mulai ketertarikan untuk bisa membantu, apa yang bisa saya bantu dalam praktisi ruqyah, mulai terjun dari seksi humas, membantu daripada ketua dan tim, ya, tentu bagian dari hubungan dengan organisasi, hubungan dengan masyarakat. Ketika dalam suatu pelatihan, tentu di seksi humas ini bagian orang yang menghubungkan, ya, kalau bahasa kasarnya atau bahasa bersandanya humas itu hubungan mas-mas, tapi kita mudah-mudahan bukan bersuka sama mas-mas, ya, Masya Allah. Nah, artinya memang dalam praktisi ruqyah seksi humas ini adalah sangat penting. Menurut kami sangat penting. Kenapa? Karena tentunya dari mulai sinilah kita mulai mengenal, ya, karakter, mulai mengenal setiap orang yang kita datangi, ya, setiap orang yang kita tentunya silaturahmi dengan berbagai macam tentunya sikap dan karakter. Ketika saya memiliki amanah jabatan sebagai humas, mulai mendatangi masjid ke masjid, musola ke musola, sekolah sekolah, menyampaikan ajakan untuk bisa diadakan ruqyah massal. Namun tentu karena memang ruqyah ini, ya, dianggap tabu pada waktu itu, tentu tidak sedikit dari setiap masjid atau musola, bahkan lembaga-lembaga itu belum melirik. Namun qadarullah, atas izin Allah, karena guru kami terus mendorong
di media TV swasta nasional, yang tentu kami sebagai kepanjangan tangan yang menyampaikan bahwa kami bagian dari mereka, guru-guru kami, sehingga ada ketertarikan bagi mereka untuk bisa diadakan praktisi ruqyah, dalam hal ini pelatihan ruqyah massal. Masya Allah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang memang untuk membuat suatu acara ruqyah mungkin gambarannya itu besar, biaya yang harus dikeluarkan, ataupun dengan kepanitiaan yang tentunya dengan berbagai macam unsur yang harus dilibatkan. Namun tentu dengan awal belajar menjadi seksi humas, ya, bagian dari melobi masjid, melobi musola, melobi lembaga untuk bisa diadakan ruqyah syariah atau pelatihan ruqyah syariah, ya, sebagai bakti sosialnya kami kepada masyarakat, ya. Maka tujuan kami ruqyah ini, di samping kami ketika diamanahkan ilmu, kami pun ingin menjelaskan kepada masyarakat, ya, menyampaikan kepada masyarakat bahwa ruqyah ini mudah, ruqyah ini murah, ruqyah ini juga ilahiyah, ruqyah juga ilmiah, dan tentunya ruqyah adalah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kenapa disampaikan bahwa ruqyah ini mudah? Karena ruqyah ini bukan milik, mohon maaf, bukan milik para kiai atau para ustadz, tapi milik umat. Sehingga sebagai seksi humas kami menjelaskan kepada masyarakat, insya Allah kami ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa dengan bakti sosialnya kami, setiap minggu, ya, kami adakan ruqyah demi ruqyah, jadwal demi jadwal. Tentu para praktisi bukan berarti banyak waktu yang mereka luangkan, namun memang mereka meluangkan waktu, menyiapkan waktunya untuk umat, untuk selalu berjuang menyampaikan dakwah tauhid. Masya Allah, banyak belajar tentunya dari seksi humas ini ketika mulai mengajak orang-orang yang tentunya bisa kami adakan ruqyah massal. Dan tentunya seksi humas, ya, sepengetahuan saya, walaupun tentu banyak belajar dan banyak kekurangan, adalah bagian dari awal kita bagaimana bisa terlaksananya ruqyah massal di masjid ataupun musola. Maka tentu diantara pemirsa, ketika ingin diadakan ruqyah massal, maka silahkan hubungi tim kami ataupun hubungi Al-Alim TV, ya, untuk insya Allah kami siap ke tempat Bapak dan Ibu ataupun pemirsa dimanapun Anda berada, dan insya Allah tentunya kami menyiapkan tim untuk bisa melaksanakan acara kegiatan ruqyah massal. Yang kami inginkan dari para pengurus masjid yang ingin mengadakan atau pengurus yayasan atau lembaga adalah kesediaan tempatnya kami tempati. Selebihnya insya Allah tim kami yang akan bergerak. Itulah tentunya bagian dari sarana untuk memudahkan sisi dakwah. Insya Allah dakwah ketika kita berjamaah akan terasa mudah. Dakwah juga tentunya tidak setiap kita beranggapan bahwa dakwah itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang banyak sekali rintangan dalam hal ini dari sisi biaya dan juga yang lainnya. Memang tentu penting ketika kita menyiapkan sesuatu untuk acara, namun juga tidak juga memaksakan. Ketika kami tim ruqyah, ketika tidak disiapkan tim, insya Allah tim kami yang akan mengkonsepkannya. Dan tentunya pemirsa, di pengurus masjidnya hanya untuk menyediakan ataupun kesediaan memberikan izin untuk masjid dan musolanya sebagai tempat kami melaksanakan ruqyah massal. Tentu ini menjadi bagian yang utama bagi saya sebagai pengalaman sebagai seksi humas, sehingga bisa menghadirkan setiap kali pelatihan, bahkan qadarullahnya saksi-saksi, ya, tim-tim kami tentunya bisa mengadakan acara pelatihan ruqyah massal, bahkan bisa setiap minggu qadarullahnya, ketetapan Allahnya, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari lembaga ke lembaga, bahkan ya alhamdulillah dari ormas ke ormas dan juga lembaga-lembaga yang lainnya. Insya Allah
kami Ruqyah ingin membaur melalui seksi humas yang tentunya bersentuhan dengan masing-masing di antara kita, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tentunya kami pun masih belajar bagaimana menguatkan organisasi dan bagaimana belajar dari organisasi. Intinya, insya Allah kita belajar dalam dakwah Ruqyah untuk menghidupi dakwah Ruqyah, bukan mencari hidup dalam Ruqyah. Akhirul kalam, bil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh